Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji dan puja kehadirat Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertobat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah, dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Allah mengingatkan dalam kitabnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, baik di langit, di bumi, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata manusia, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenar-benar patuh dan tunduk, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang kedua Allah mengingatkan, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihissalam, dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yakfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Dia akan memperbaiki amal-amal kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Kita tahu sebaik-baik rujukan umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka, terutama ibadah, adalah kitabullah, Al-Quran. Wa khair hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan sebaik-baik petunjuk setelah Al-Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perbuatan terutama dalam ibadah yang tidak punya rujukan dari keduanya. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah. Semua ibadah yang tidak punya rujukan dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wa nabidatin dalalah, dan perbuatan baru akan membawa pelakunya pada kesesatan, dan final kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Saudaraku seiman, rahmani rahimakumullah. Inilah hari-hari di mana umat Islam berpesta dalam ibadah mereka. Berbagai macam rangkaian ibadah dianjurkan untuk dikerjakan di awal-awal bulan Zulhijjah. Inilah hari-hari di mana kita mengagungkan dan membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan kita memperbanyak menyebut namanya, dan dengan orang-orang yang menyebut nama-nama Allah di hari-hari ini, terutama di 10 awal bulan Zulhijjah, maka akan mendapatkan berita gembira masuk ke dalam surga. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya Nabi SAW berkata, ma ahalla muhillun qattun illa bushir. Tidak ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian kecuali dia akan mendapatkan berita gembira. Wala kabbara mukabbirun qattun illa bushir. Dan tidak ada orang yang bertakbir di hari-hari ini kecuali pasti akan beritaan atau disampaikan berita gembira. Qila ya Rasulullah bil jannah, qala na'am. Maka ditanyakan kepada beliau, ya Rasulullah, apakah berita gembira bagi orang yang berzikir di hari-hari ini? Maksudnya diberikan berita gembira masuk ke dalam surga? Kata Nabi SAW, ya. Inilah hari-hari emas kita.
di mana kita akan meraih surga hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam sebuah hadis yang lain kata Nabi SAW, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallahi wala ahabbu ilaihi min al-'amali fihinna min hadhihi al-ayyam al-'ashr." Tidak ada hari-hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala dan lebih Allah cintai semua jenis amal yang dikerjakan dibandingkan yang dikerjakan di hari-hari ini, maksudnya di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Fa'aksiru fihinna min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmid. Maka perbanyaklah pada saat itu mengucapkan la ilaha illallah, Allahu akbar dan juga alhamdulillah. Allah juga menyebutkan dalam surah Al-Hajj surah nomor 22 ayat 28, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan mereka menyebut nama-nama Allah di hari-hari pilihan atau tertentu. Mayoritas ulama seperti para sahabat Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum ajma'in dan juga dari kalangan tabi'in Al-Hasan Basri, mereka mengatakan yang dimaksud adalah 10 awal bulan Zulhijjah. Imam Bukhari meriwayatkan secara muallak Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum ajma'in, keduanya di 10 hari pertama Zulhijjah bahkan sampai tanggal 13 Zulhijjah mereka keluar ke pasar-pasar, di jalan-jalan sambil bertakbir dan bertahlil, dan orang-orang pun mengikutinya. Saudaraku seiman, hari ini hari Raya Idul Adha tanggal 10 bulan Zulhijjah adalah puncak daripada hari-hari mulia ini. Hari ke-10 ini. Hari inilah di mana kita akan memperoleh banyak sekali keutamaan-keutamaan dari amal-amal yang akan kami rincikan sebentar lagi. Bermula daripada surah Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman di 3 ayat pertamanya, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajr, demi waktu subuh. Waw di sini waw kasam, waw bersumpah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah, dan Allah tidak bersumpah kecuali sesuatu yang penting setelahnya. Mirip dengan wal asr, demi waktu kalian di muka bumi. Allah bersumpah di sini demi waktu subuh, wal fajr. Dan ulama umumnya sepakat mengatakan adalah subuh hari raya Idul Adha. Dan dari adanya sumpah Allah di sini berarti menandakan Idul Adha lebih afdal daripada Idul Fitri. Walaupun sebenarnya kita lebih banyak meramaikan Idul Fitri di Indonesia ini, tapi kalau secara hukum Idul Adha jauh lebih afdal. Karena setelah Idul Fitri tidak ada ibadah khusus. Namun setelah Idul Adha, setelah sholat Idul Adha ada ibadah kurban. Sebagaimana Allah berfirman, "Fasholli rabbika wanhar" dalam surah Al-Kautsar. Sholat Idul Adha itu hari Muhammad dan berkurbanlah setelahnya. Lalu Allah memuji 10 malam berturut-turut sebelum subuh ini. Walayalin 'ashr. Dan 10 malam berturut-turut. Kalau 10 terakhir Ramadan, kita lihat umat Islam dianjurkan mengejar di 10 terakhirnya 1 malam. Lailatul Qadar di malam-malam ganjilnya. Kalau di 10 awal Zulhijjah ini, 10 malamnya semua kita disuruh mengejar ibadah-ibadah di dalamnya. Kemudian ayat ketiganya wasyaf'i wal watr, dan hari ke-8 juga hari ke-9-nya. Hari ke-8 dikenal dengan hari Tarwiyah. Kurang lebih 2 hari yang lalu jemaah haji mulai masuk ke Mina untuk memulai ibadah haji mereka. Dan watr adalah hari ganjil, maksudnya hari Arafah yang baru saja kemarin diselesaikan oleh para jemaah haji. Bulan Zulhijjah termasuk juga dari 4 bulan yang dimuliakan yang Allah sebutkan di dalam surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 36 yang bunyinya Inna iddatash syuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Al-ayah yang artinya sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala bilangan bulan itu ada 12. Bulan-bulan Hijriyah, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan bulan Zulhijjah. Itu dari semenjak diciptakannya langit dan bumi. Dan dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Dan Allah mengatakan itulah ajaran agama yang lurus. Maka jangan kalian zalimi diri kalian secara khusus di 4 bulan itu. Dan 4 bulan ini Nabi SAW jelaskan dalam sebuah hadis yang sanadnya sahih. Kata Nabi SAW, dia adalah bulan Rajab, bulan ke-7 yang berada di antara bulan Jumadi dan bulan Sya'ban. Serta 3 bulan berturut-turut mutawaliyat. Zulqa'dah bulan lalu, Zulhijjah, kita sekarang berada di bulan Zulhijjah dan kita hari ini di tanggal 10-nya, dan bulan Muharram bulan depan.
Kata Imam Qurtubi rahimahullah dalam tafsir Qurtubi menukil perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya kezaliman atau dosa yang dikerjakan di 4 bulan ini, bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, Zulhijjah dan bulan Muharram. Kita sekarang berada di bulan Zulhijjah, adalah akan dilipat gandakan hukumannya, serta demikian pula semua amal saleh akan dilipat gandakan pahalanya. Nabi SAW bersabda dalam beberapa hadis beliau menyebutkan tentang keutamaan hari-hari ini. Walaupun kita sekarang sudah berada di hari ke-10-nya, tapi ini termasuk hari puncaknya. Dan Nabi SAW mengatakan afdalu ayyamid dunya al-ashr, yakni ashr Dzulhijjah. Ketahuilah seluruh hari-hari dunia ini yang paling baik yang Allah siapkan yaitu 10 awal bulan Zulhijjah. Qila wala mithlahunna fi sabilillah. Apakah tidak ada yang bisa menyamai ya Rasulullah walaupun itu di jalan Allah? Qala wala mithlahunna fi sabilillah. Tidak akan ada yang bisa menyamai walaupun di jalan Allah illa rajulun affara wajahu fit turab, kecuali seseorang yang pergi berperang lalu wajahnya ditanam ke tanah, maksudnya dia mati syahid. Hadis hasan diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Dalam riwayat lain kata Nabi SAW, mal amalu fi ayyam afdal minha fi hadhihi. Tidak ada hari-hari di mana lebih baik darinya dibandingkan di hari-hari ini, maksudnya 10 awal bulan Zulhijjah. Maka dikatakan qalu walal jihad, maka para sahabat mengatakan ya Rasulullah, jihad pun juga belum bisa makna hadisnya menyaingi amal-amal yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah, walaupun sunnahnya, walaupun mengucapkan subhanallah sekali misalnya, walaupun hanya sedekah dengan 1.000 rupiah, walaupun senyum dengan muslim misalnya, apakah itu juga tidak bisa dikalahkan pahalanya walaupun dengan jihad? Qala walal jihadu illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji bi syai'. Tidak ada yang bisa menyamai termasuk jihad kecuali seseorang yang keluar berperang jihad, dia mengorbankan dirinya dan hartanya, kemudian dia tidak membawa pulang sesuatu dari keduanya. Artinya dia mati syahid, kemudian dia pun habis hartanya semua diinfakkan di medan perang, baru makna hadisnya bisa menyaingi semua amal soleh walaupun sunnah yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Dalam riwayat yang lain juga Nabi SAW mengatakan ma min ayyamin al-amalus salihu fi ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Ketahuilah tidak ada hari-hari sepanjang tahun di mana seluruh amal soleh yang dikerjakan di dalamnya lebih Allah cintai dibandingkan yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Qalu walal jihadu fi sabilillah. Para sahabat bertanya, jihad pun di jalan Allah ya Rasulullah, maknanya belum bisa menyaingi amal-amal itu? Qala walal jihadu fi sabilillah. Jihad pun belum bisa menyaingi pahala semua jenis amal yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Sekali lagi saya ingatkan diri saya dan jemaah sekalian, kita sekarang berada di tanggal 10-nya. Semua amal yang kita kerjakan di hari-hari ini lebih baik daripada jihad. Illa rajulun kharaja bi nafsi wa mali falam yarji bidzalika bi syai'. Kecuali satu keadaan, ada orang keluar berperang, membawa seluruh hartanya, misalnya dia punya 1 miliar rupiah, dibawa semua ke medan perang, dia juga ikut berperang, kemudian dia tidak membawa pulang keduanya. Hartanya habis diinfakkan, dia pun mati syahid, baru bisa menyamai amal-amal yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Oleh karena itu, kita harus merenungi baik-baik keutamaan ini karena ini hanya terulang setahun sekali saja. Dan inilah hari-hari terbaik dunia. Inilah hari-hari terbaik amal soleh di dalamnya. Maka jangan disia-siakan. Oleh karena itu, kita punya kewajiban untuk menjaga amal-amal ini. Di antara amal-amal yang ditekankan di 10 awal Zulhijjah, puncaknya adalah ibadah haji. Puncaknya adalah ibadah haji. Bagi yang pergi haji atau sudah pernah haji, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha selalu berdoa kepada Allah agar diulangi. Karena mengulang-ulangi ibadah haji bagian daripada sunnah Nabi SAW. Wajibnya yang pertama dan sisanya adalah hukumnya sudah sunnah. Dan banyak di antara ulama salaf mencontohkan tentang masalah pengulangan ibadah haji ini. Di mana seperti Kaisan bin Zakwan rahimahullah, seorang ulama tabi'in, itu haji sampai sebanyak 40 kali. Dan bagaimana Atha bin Abi Rabah, beliau ulamanya
tabi'in tinggal di Mekah haji sampai 70 kali dan umur beliau 100 tahun. Dan sebagian salaf dinukil mereka selalu mengulang-ulangi sebelum meninggalkan kota Mekah agar mereka diberikan kesempatan terulang-ulang mengerjakan ibadah haji tersebut. Dan ini semua karena beranjak daripada hadis Nabi SAW yang dinukil oleh Al-Mundhiri dalam kitab Targhib Tarhib beliau dan disahihkan oleh Syekh Albani, tabi'u bainal haji wal umrah, rutinkan ibadah haji dan umrah itu, ulang-ulangin terus dari umrah ke umrah, dari umrah ke haji, dari haji ke haji, dari haji ke umrah. Kenapa gunanya? Fa innahuma yanfiyanil faqr wadh-dhunub, karena keduanya betul-betul mengikis habis semua kemiskinan dan juga dosa-dosa. Kama yanfiru khabathal hadidi wadh-dhahabi wal fiddah, dan ketahuilah seperti pandai besi atau buapan pandai besi menghilangkan karat dari besi, emas dan perak. Walaysa lil hajjatil mabruratul jazaa'il jannah, dan tidak ada balasan haji yang mabrur, haji yang mengikuti syarat dan rukunnya, kecuali mendapatkan tiket VIP menuju ke surga. Yang kedua, mengerjakan solat id yang seperti anda lakukan sekarang. Dan perlu anda garis bawahi sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Kawthar ayat 2. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah hai Muhammad idul adha itu dan berkurbanlah setelahnya. Umumnya ulama menyatakan hukumnya wajib bagi semua kaum muslimin. Bahkan Nabi Muhammad SAW menyuruh dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, amara, yakni Rasulullah SAW, sebagaimana riwayat Ummu Atiyah radhiyallahu anha, an yukhraja fil idaini, agar kaum muslimin mengeluarkan di dua idnya, Idul Fitri dan Idul Adha, al-awatiqa, maksudnya para gadis-gadis. Biasanya anak-anak gadis dalam Islam tidak boleh keluar sembarangan dari rumah. Tapi di solat dua ini dianjurkan untuk keluar menghadiri solat. Begitu juga dengan zawatil khudur atau para perempuan-perempuan yang memang terbiasa di rumah. Pada saat ini disuruh keluar untuk menghadiri solat dan mendengarkan khutbah. Wa amaral huyyadu an ya'tazilna musallal muslimin. Dan bagi wanita yang haid tetap hadir tapi mereka meninggalkan atau menjauhi tempat solatnya muslimin. Artinya mereka berada di luar minimal untuk mendengarkan khutbahnya. Dari riwayat ini ulama mengambil kesimpulan solat id hukumnya wajib. Solat Idul Adha ya, dianjurkan untuk disegerakan. Sementara solat Idul Fitri terlambatkan. Karena hikmahnya kata para ulama, solat Idul Adha disegerakan agar muslimin segera berkurban setelahnya. Sementara Idul Fitri tidak ada ibadah kurban setelahnya. Nabi SAW juga menyunnahkan beliau kalau mau sholat Idul Fitri makan terlebih dahulu agar menunjukkan bahwasanya puasa Ramadan sudah selesai. Sementara Idul Adha beliau tidak makan sampai beliau selesai mengerjakan sholat dan beliau makan dari daging kurbannya. Sebagaimana dinukil dalam riwayat Imam Ahmad dari hadits Buraidah radhiyallahu anhu, karena Rasulullah SAW la yakdu yaumul fitri hatta yakul. Bahwasanya Nabi SAW tidak pergi mengerjakan sholat Idul Fitri kecuali beliau makan dulu. Wala yakul yaumul adha hatta yarji fayakul min udhiyatihi. Dan beliau tidak makan pada saat mengerjakan sholat Idul Adha sampai beliau selesai sholat. Sebagian orang ada yang mengatakan puasa. Sebenarnya ini bukan puasa, tapi sunnah Nabi SAW untuk tidak makan. Kalau orang minum dalam kondisi haus tidak masalah. Tapi kalau makan, ini anjuran dan sunnahnya adalah dikerjakan selepas sholat. Juga dianjurkan agar kita mandi sebelum sholat id. Begitu juga kita menggunakan pakaian yang terbaik. Sebagaimana dinukil oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad di jilid 1 halaman 425 bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau mandi dan juga mengenakan baju terbaiknya sebelum mengerjakan sholat id. Karena sholat Idul Fitri dan Idul Adha hukumnya wajib. Oleh karena itu mirip dengan hukum Jumat. Begitu juga dianjurkan agar bertakbir sebelum kita keluar mengerjakan sholat id. Tadi alhamdulillah sudah kita kerjakan ini. Dikatakan karena Nabi SAW yakhruju yawmal fitri fayukabbir hatta ya'ti al-musalla. Nabi SAW pada saat keluar ingin mengerjakan sholat Idul Fitri, beliau bertakbir sampai beliau tiba di tempat sholat. Wa hatta yaqdiyas sholat, sampai sholat diselesaikan. Fa idza qudiyas sholat qata'a at-takbir. Kalau sudah selesai sholat, maka beliau berhenti bertakbir. Sebagaimana dinukil oleh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah hadis sahihah di nomor 171.
Takbir ini sebagaimana sudah kita tahu, Allahu Akbar, bisa 2 kali takbirnya atau bisa 3 kali. Allahu Akbar, kemudian la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Begitu juga dianjurkan, saudaraku seiman, Anda kalau pergi tadi ke masjid ini, siapapun muslimin yang pergi sholat Idul Fitri dan Idul Adha, mereka memisah atau memilih jalan yang berbeda. Pergi tadi misalnya melewati jalan A, nanti kalau kita pulang ke rumah atau menuju ke tempat kurban, kita memilih jalan yang lain. Sebagaimana dinukil dalam sebuah riwayat Bukhari, bahwasanya Jabir mengatakan dalam kanan Nabi SAW, "Idza kana yaumul Id khalafat tariq." Bahwasanya Nabi SAW kalau hari raya, beliau membedakan jalan pergi dan jalan pulangnya. Dan kalau terjadi hukum, ini kebetulan pas hari ini hari Jumat, kalau bertemu antara sholat Idul Adha atau Idul Fitri seperti ini dan di hari Jumat, maka ini ada hukum tersendiri. Karena sholat Idul Fitri dan Idul Adha hukumnya wajib, maka Jumatnya menjadi hukum sunnah. Artinya sebentar umat Islam boleh mengerjakan sholat Jumat lagi, boleh juga hanya mengerjakan sholat duhur. Dan ini disebutkan dari Iyas bin Abi Ramla Asy-Syami, beliau mengatakan, aku pernah menemani Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu menemui seorang sahabat Nabi yang lain yang bernama Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Lalu Muawiyah bertanya, "Asyahidta ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idaini ijtama'a fi yaum?" Apakah kau pernah ikut dan hadir bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat berkumpul 2 hari raya? Maksudnya hari Jumat dan bertepatan juga dengan hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Maka beliau mengatakan, Zaid mengatakan, qala na'am, iya. Qala, terus Muawiyah mengatakan, fa kaifa sana'? Bagaimana Nabi SAW melakukan pada saat itu? Maka Zaid mengatakan, shallal Eid, thumma rakhasa fil Jum'at, faqala man sya'an yusalli fal yusalli. Beliau salat Id dan beliau memberikan keringanan bagi kaum muslimin tentang Jumatnya. Setelah beliau mengatakan, siapa yang ingin salat Jumat maka dia bisa kerjakan. Maksudnya kalau mau Jumat boleh, kalau tidak mau Jumat boleh diganti dengan duhur. Tapi tetap saja dikerjakan sholat duhurnya. Dari sini, dari hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah ini, ulama mengatakan dan mengambil hukum tentang wajibnya sholat Id, karena tidak ada yang menggugurkan wajibnya Jumat, kecuali juga hal-hal yang wajib. Yang ketiga, berkurban saudaraku seiman. Dan ini diceritakan atau digambarkan dalam sebuah hadis yang sahih. Dhahha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranain. Nabi SAW berkurban dengan 2 domba yang berwarna putih dan juga bertanduk. Dalam beberapa riwayat lain putih semua bagian tubuhnya, kecuali bagian mata berbulu hitam dan keempat kakinya juga ada bulu hitamnya. Dan kata Anas radhiyallahu anhu yang menukil hadis ini, qala wa raaitu yadhbahuhuma biyadihi, dan aku melihat sendiri Nabi SAW sembelih 2 domba itu dengan kedua tangannya atau dengan tangannya, wa raaitu wadi'an qadamahu atau qadamahu ala safahihima, dan saya melihat Nabi SAW meletakkan telapak kaki beliau di atas leher kurban atau domba tersebut. Qala wa samma wa kabbar, dan beliau menyebut bismillah dan menyebut nama, kemudian juga bertakbir. Oleh karena itu kita dianjurkan berkurban. Hewan kurban hanya bisa 3 jenis saja, yaitu unta atau sapi. Jenis sapi masuk dalamnya kerbau, atau domba, dan jenisnya juga masuk kambing. Kemudian yang keempat, kita berpuasa dan banyak berdoa di hari Arafah. Walaupun sudah lewat hari kemarin, tapi saya ingin titip pesankan, siapa tahu ada di antara muslimin yang lupa hari ini atau kemarin, maka dia bisa lakukan kalau Allah masih memberikan umur tahun depan. Puasa ini adalah puasa hari Arafah, di mana hari Arafah adalah hari kemarin. Kata Nabi SAW, ma min yawmin aktsara min an ya'tikallahu fi abdan minan nar min yawm Arafah. Tidak ada hari-hari yang paling banyak Allah menghapus nama seorang hamba dari api neraka dibandingkan hari Arafah. Wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaika. Kemudian Allah mendekat di hari Arafah itu kepada hamba-hambanya, kemudian membanggakan di depan para malaikat, seraya Allah berfirman, fayaqul ma arada haula. Apa yang mereka inginkan orang-orang ini? Maksudnya Allah membanggakan mereka, mengatakan, lihatlah mereka datang untuk ibadah kepadaku, dan dalam riwayat lain, saksikanlah wahai para malaikat, aku telah mengampuni dosa mereka. Dan hari Arafah kemarin adalah hari terbaik untuk berdoa, sebagaimana diriwayatkan Tirmidzi, khairud doa yaum Arafah. Hari yang paling baik berdoa adalah hari Arafah. Sementara hadis tentang puasanya
Dalam hadis riwayat Muslim, kata Nabi SAW, siyamu yawm arafah ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qabla was-sanata allati ba'da. Puasa satu hari Arafah, kemarin tanggal 9 Zulhijjah, itu bisa mengampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Artinya sehari puasa membersihkan 730 dosa. Yang terakhir saudaraku seiman adalah bagaimana kita makan dan minum yang halal dan juga tidak berlebihan. Serta bisa kita melakukan silaturahim keluarga dengan kurban-kurban yang sudah kita lakukan. Di 4 hari ini, mulai hari ini hari Raya Idul Adha, dan 3 hari ke depan dikenal dengan hari Tasyrik. Hari ini 10 Zulhijjah, dan 3 hari ke depan adalah hari Tasyrik, 11, 12, 13, ini adalah hari di mana kita dilarang untuk berpuasa. Dan hari-hari ini kita justru makan yang halal, terutama dari hewan kurban kita. Disebutkan di dalam sebuah riwayat, bahwasanya Nabi SAW bersabda, Yawm Arafah wa Yawm Nahar wa Ayyamut Tashrik idana ahlil Islam wa hiya ayyamu aklin wa syurb. Ketahuilah hari Arafah, kemarin tanggal 9, hari Nahar, hari ini Idul Adha, dan hari-hari Tashrik, 3 hari lagi ke depannya tanggal 11 sampai tanggal 13, adalah hari raya kami wahai umat Islam, dan dia adalah hari-hari untuk makan dan juga minum. Dan disebutkan dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, inna min a'zamil ayyami indallahi tabaraka wa ta'ala yawman nahr wal qar, yaitu hari yang paling mulia di sisi Allah, yaitu hari-hari nahar, hari raya Idul Adha ini, dan juga hari-hari tasyrik. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita di saat ini memperbanyak untuk berzikir kepadanya dan memperbanyak doa. Dan sebagai penutup khutbah kita ini, maka doa yang paling mulia di sini sekarang adalah membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sebagaimana Allah nukil dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 200 sampai 202. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ, kalau kalian sudah menyelesaikan manasik haji kalian, فَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا, maka perbanyaklah zikir kepada Allah lebih daripada kalian mengingat orang tua kalian sendiri. Faminan nasi man yaqul, ada di antara manusia yang membaca Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia cuma bilang, ya Allah berikanlah aku kebahagiaan dunia, maka nanti orang ini tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Wa minhum man yaqul, dan ada di antara mereka yang mengatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kami di dunia semua kebaikan, ditambah wa fil akhirati hasanah, dan semua kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, dan selamatkan kami dari api neraka. Ulaika lahum nasibu mimma kasabu, mereka akan mendapatkan balasan dari apa yang sudah mereka kerjakan. Wallahu sari'ul hisab, Allah sangat cepat hisabnya. Dan juga hadis Nabi SAW riwayat Bukhari Muslim, atau hadis riwayat Anas. Anas mengatakan, karena aktsar doa Nabi SAW, sungguh doa Nabi yang paling banyak beliau baca, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah berikanlah kami semua kebaikan di dunia, semua kebaikan di akhirat, dan selamatkan kami dari api neraka. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya sudah mengucapkan perkataan ini dan saya beristighfar kepada Allah, mengajak menjemaah istighfar kepada Allah. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Istighfarlah kepada Dia karena Dia Maha Pengampun juga Maha Pengasih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Kita akan sempurnakan khutbah ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa ini diharapkan insyaallah bagian daripada doa yang mustajab. Karena memang disebutkan bahwasanya ini adalah hari-hari yang terbaik untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi Anda sudah dengarkan semua. Dan memang sunnah Nabi SAW adalah berdoa di khutbah, baik Jumat ataupun 2 hari raya. Kita memuji Allah, alhamdulillah. Ya Allah, kami memujimu sebagaimana pantas Kau dipuji sebagai pencipta, dan kami memujimu ya Allah sampai Engkau menerima puji-pujian kami ini sebagai tambahan amal soleh kami pada hari kiamat, dan sebagai penyebab agar Engkau membersihkan dosa-dosa kami. Dan kami mengucapkan salam hormat kami kepada utusanmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Allah,
Engkau lah yang telah menakdirkan kami berkumpul di tempatmu atau di rumahmu yang mulia ini. Dan Engkau juga yang telah memudahkan kami untuk mengerjakan yang apa yang telah Engkau wajibkan kepada kami, yaitu salat Idul Adha ini. Berikut juga menghadiri khutbahnya. Ya Allah, terimalah ibadah ini dengan pahala yang sempurna. Dan terimalah seluruh amal-amal saleh yang pernah kami kerjakan, sunnah ataupun wajib, kami ikhlas ataupun kurang ikhlas, yang sedang kami kerjakan dan akan kami kerjakan sampai menjelang ajal nanti dengan pahala yang sempurna. Ya Allah, tidak ada seorang pun di antara kami kecuali pasti punya kehilafan dan kesalahan. Tapi Engkau Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, bahkan seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Ya Allah, sebagaimana Engkau hidupkan kami di negeri kami tercinta Indonesia, maka jagalah negara kami ini. Berilah petunjuk para pemimpin menjalankan tugas dan amanah dengan baik, dan jadikan kami masyarakat yang selalu bergotong royong dengan pemerintah kami untuk menjaga nikmat kemerdekaan, persatuan dan kesatuan yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Siapapun yang ingin keburukan bagi negara kami, bagi agama kami, dan bagi keluarga kami atau diri kami sendiri, maka kembalikan di budaya mereka kepada diri mereka sendiri. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina yang sedang tertindas. Berikanlah mereka kemerdekaan sebagaimana Engkau berikan kepada kami, serta terimalah para syuhada mereka, ikhlaskan niat mereka, dan ikut sertakan kami bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kami. Dan ya Allah, berikanlah kami semua kebaikan di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah. Dan berikanlah kami semua kebaikan di akhirat. Wa fil akhirati hasanah. Selamatkan kami dari api neraka. Wa qina adzabannar. Dan masukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang yang patuh. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Azizu ya Ghaffar. Wa Izat yang maha mulia dan maha pengampun. Ya Rabbal alamin, Tuhan alam semesta. Wa sallallahu ala habibina wa nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Allah selalu menyuruh kita berbuat kebaikan, kepatuhan dan berbuat baik kepada sanak kerabat. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itu peringatan dari Allah, jadikan sebagai prinsip hidup kalian. Fadhkurullaha azima yadhkurkum. Ingatlah Allah, Allah akan ingat kepada kalian. Washkuru ala ni'ma yazidkum. Syukuri nikmat dia pasti akan tambah. Wala dzikrullahi akbar. Mengingat Allah adalah amal yang besar.